فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Insyaallah kita lanjutkan surat Al-Mu'minun ayat ke-8 sampai ke-11 insyaallah taala. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla hidayah berupa penjelasan yang sahih, yang tidak menyimpang, dan juga kita meminta taufik dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan taufik dalam kajian kita kali ini sehingga kita bisa dimudahkan untuk beramal, karena bagaimanapun amalan-amalan yang kita lakukan itu juga berkah dari pertolongan Allah. Berkah dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Mu'minun ayat 8, 9, 10 dan 11 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ataupun sebelumnya kita telah mempelajari 1 sampai 7. 1 sampai 7 ya. Itu ada berapa karakter kemarin? 4 dah. Sekitar 4. Qad aflahal mu'minun. Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk di salat. Kemudian walladzina hum, sebelum itu walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka berpaling dari perbuatan sia-sia. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka menunaikan zakat maupun sedekah gitu kan, sebagai bonus tambahan ya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluannya. Jadi kemarin telah mempelajari 4. Pertama, orang beriman itu salatnya khusyuk dan berusaha untuk khusyuk. Kemudian yang kedua, mereka tidak melakukan hal yang sia-sia. Yang ketiga, mereka menunaikan zakat, yaitu harta mereka itu enggak cuma buat mereka, enggak rakus mereka gitu. Kemudian yang keempat, terakhir kemarin kita pelajari, mereka menjaga kemaluan mereka. Ya. Dan sekarang insyaallah kita akan mendapatkan 2 karakter tambahan. Ya. 2 karakter tambahan, semua ini jadi total insyaallah 6. Dan sebenarnya untuk sholat 2 kali diulang. Ya, yang pertama kan sholat, ya, mereka khusyuk sholatnya. Tapi yang kedua, yang terakhir nomor 6, mereka menjaga sholat, memelihara sholatnya. Nanti di ayat ke-9 insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Alladzina artinya orang-orang yang mereka ini apa? Li amanatihim, terhadap amanat-amanat yang mereka pikul. Ya. Dan kita tahu yang namanya amanat itu apa? Ya. Amanat dan juga ahd. Ahd ini perjanjian. Ya. Amanat itu adalah beban, ya. Dan perjanjian itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Ra'un itu orang-orang yang mempunyai riayah, yaitu memelihara amanat dan janji mereka.
Kalau dipikul padanya amanat, maka tidak mau menyia-nyiakannya, karena di antara tanda-tanda kemunafikan adalah ketika diberi amanat dia tidak bertanggung jawab. Nah, dan juga ketika dia berjanji dia mengingkari, ya kan? Dan sifat nifaq, itu sifatnya orang munafik, itu tentu bertentangan dengan sifat orang beriman. Apakah menghindari kemunafikan itu mudah? Relatif sulit. Setiap dari kita punya ujian, dan hendaknya setiap dari kita jangan pernah merasa selamat dari kemunafikan. Ya, karena dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang merasa dirinya telah bebas dari kemunafikan, maka justru dialah munafik. Ini pentingnya kita introspeksi diri, muhasabatun nafs. Orang yang beriman, mereka melihat apa? Melihat dosanya itu sebesar gunung yang akan menimpanya. Sedangkan orang munafik melihat dosanya itu sekecil lalat yang mungkin tidak besar baginya. Nah, di sini perlu benar-benar kita membersihkan diri kita dan bermuhasabah, bahwasanya untuk menjadi orang-orang yang beriman dengan karakter iman secara hakiki, itu harus sering introspeksi diri dan harus sering mempelajari sifat-sifat mukminin dan mempelajari sifat-sifat munafikin. Mempelajari sifat-sifat mukminin untuk apa? Untuk diamalkan. Dan mempelajari sifat-sifat munafikin untuk dijauhi, karena kalau kita nggak tahu suatu kotoran, kita akan mengambil kotoran itu gitu. Ya, kita nggak tahu karakter munafik seperti apa, maka ditakutkan kita akan menjadi munafik karena kita nggak tahu. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang memelihara amanat. Nah, dalam tafsirnya dikatakan walladzina hum lima tamanahumullahu alaihi awi tamanahum ibaduhu wa li'uhudihim hafizun la yudayyi'unaha bal yufuna biha. Artinya, orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang menjaga ketika Allah berikan amanat. Nah, berarti amanat di sini ada dua macam amanat. Pertama, amanat yang Allah berikan. Kedua, atau hamba-hambanya berikan amanat kepada mereka. Difahami di sini, Pak dan Ibu sekalian. Ada dua macam amanat. Amanat yang Allah berikan kepada kita dan amanat yang hamba Allah berikan kepada kita. Nah, ayat ini mencakup mana? Dua-duanya. Dua-duanya, ya. Jadi kadang-kadang ada yang namanya amanat antara hamba terhadap Rabb-nya. Ya. Ada juga amanat antara hamba terhadap sesama hamba. Nah, ayat ini mencakup dua jenis amanat tersebut. Lah, amanat dari Allah buat kita apa? Amanat dari Allah buat kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pertama. Amanat dari Allah Ta'ala adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Ini amanat dari Allah yang harus kita tunaikan. Waalaikumsalam. Maka kita harus benar-benar memperhatikan kehidupan kita ini tidak sia-sia, melainkan ada tujuannya dan ada petanya. Ya. Itu amanat pertama yang paling inti itu. Amanat kedua adalah amanat ilmu, Pak. Amanat apa? Ilmu. Ilmu itu amanat. Seseorang ketika mencari ilmu, maka sama dengan dia menambah amanat buat dirinya. Ya. Semakin banyak ilmu, maka semakin banyak amanat. Kalau dia menunaikannya, maksudnya menunaikan ilmu itu apa namanya? Mengamalkan dan mendakwahkan, mengajak orang-orang kepada kebaikan, maka alhamdulillah itu derajatnya tinggi sekali. Ya, derajatnya tinggi sekali. Tapi kalau misalnya dia menambah amanat ilmu, namun dia tidak berkehendak untuk mengamalkannya, maka dia berkhianat terhadap ilmunya. Dan tentu berkhianat kepada pemberi amanat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan ilmu itu besar sekali. Ya.
kenikmatan ilmu itu besar sekali. Dan itu tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kita nanti akan bertanggung jawab, naudzubillah, kalau misalnya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebesar-besar ujian adalah ujian para nabi, kemudian orang-orang saleh yang mereka memiliki ilmu. Dan ujian untuk orang-orang awam adalah kebodohan mereka, yaitu ketidaktahuan mereka. Tapi seringkali ujian ketidaktahuan itu lebih ringan dibandingkan ujian sudah tahu, gitu loh. Sudah tahu ini haram, tetap terjebak. Ya. Dan kadang-kadang kita tahu itu buruk, itu kita tahu itu jahat, kita tahu itu jelek, gitu kan. Tapi kita tertarik padanya. Gitu. Dulu Nabi Adam alaihissalam hidupnya di surga. Hanya satu larangan Allah. Apa? Jangan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Itu tok larangannya. Tapi dari semua kebolehan cuma malah jadi tertarik untuk dekatin dan bahkan memakan buah dari pohon itu. Tuh bayangkan tuh. Dari seluruh pembolehan banyak sekali hal-hal di surga, ada satu saja yang Allah larang. Malah justru terjerumus ke situ. Nah, sekarang pelarangan dari Allah dan Rasulnya banyak. Maka justru adanya larangan malah lebih membuat orang penasaran. Kenapa bisa penasaran? Sebagaimana Nabi Adam, kenapa bisa penasaran? Karena digoda oleh iblis, syaitan. Nah, sekarang pun begitu. Ya, orang-orang tergoda untuk mengkhianati amanat dan mengkhianati ilmu itu karena syaitan berusaha menggelincirkan orang-orang ini. Itu tadi amanat, ketika Allah memberikan amanat apa tadi? Perintah untuk beribadah, amanat ilmu untuk diamalkan dan didakwahkan. Ya. Barang siapa yang tidak mau mengamalkan ilmunya atau tidak mau menyebarkan ilmunya, maka maksudnya menyimpan buat saya saja ilmunya, orang enggak boleh tahu, maka dia sama dengan berkhianat. Fa na'udzubillah. Jadi besar ya perkaranya. Atau hamba-hambanya berikan amanat kepada mereka. Ya. Amanat pekerjaan seperti ini, bapak-bapak di pekerjaan, alhamdulillah Allah berikan keluasan rezeki, ya kan? Nah, ini ada amanat. Ya, amanat masuk kerja. Kalau ada peraturan begini begitu, maka tidak boleh dilakukan, malah tidak boleh dilanggar. Kan sekarang memang susah, Pak. Jangan kira ya, ini amanat antara kita dengan bos kita, atasan kita, itu perjanjian juga. Seorang yang beriman, dia akan menjaga perjanjian tersebut dan tidak merobeknya secara maknawi, secara perilaku. Kadang ada tulisan tertulis aturan di sini 1.2, poin 3 nggak boleh ini begitu. Tapi secara real malah kita langgar. Ya, saya nggak tahu kok aturan di sini bagaimana. Cuman kan sekarang sulit untuk menjaga misalnya media sosial, internet gitu kan. Peraturannya di kantor, jam kerja dilarang misalnya membuka media sosial. Sekalipun itu hanya WhatsApp, sekalipun tidak hanya Facebook. Namun ternyata ini ujian besar tuh. Malah justru dengan ada pelarangan ini kita tambah penasaran, gitu kan. Dan ini ujian. Ini masuk kalau misalnya kita malah melanggarnya, berarti melanggar ayat ini. Kalau misalnya kita menunaikannya, enggak, insya Allah nanti pas jam istirahat saja, jam makan siang baru saya buka media sosial, buka internet gitu. Alhamdulillah, berarti mengamalkan apa yang telah kita belajar di sini. Alhamdulillah. Ini berat nggak Pak? Oh, tidak ringan. Ya, sejujurnya saya pun pernah menjadi pegawai. Ya, maksudnya di suatu bimbel kursusan atau di tempat lain, memang merasakan nggak boleh buka ini, tapi susah memang. Kenapa? Karena itu seolah kebutuhan primer kita gitu. Dan juga ada aturan lain, tidak boleh begini begitu. Kalau aturan itu adalah aturan yang tidak melanggar syariat, maka itu termasuk dalam amanat dan juga ahad. Amanat dan juga ahad, yaitu perjanjian. Nah, ahad ini tadi apa? Perjanjian, juga terhadap perjanjian mereka. Ya. Dan alhamdulillah di sini akan berjanji sebenarnya sama Mas Lintar ini. Insyaallah tiap kajian kita pakai begini ya, supaya membantu rekan-rekan sekalian untuk belajar. Tapi kalau misalnya memang bisa dibawa ininya Pak, jangan ditinggalin. Boleh dikantongin enggak apa-apa. Ya, asal di sini, jangan di sini. Ya, apalagi dimasukin begini. Dikantongin enggak apa-apa. Dibawa nanti di rumah atau di mana, di murojaah ulang, oh tadi belajar ini. Itu lebih bermanfaat nanti karena biasanya kalau saya menemukan kajian-kajian kantor sejujurnya saya bilang Pak, saya ngajar di beragam tempat. Rata-rata kajian kantor itu udah let it flow dan selesai. Seperti bui-bui di lautan,
nggak ada artinya. Rata-rata gitu Pak. Kalau saya lihat, saya nggak tahu di sini, tapi di banyak tempat. Yaitu materi datang, ngajar, selesai. Padahal pekerja ini, yaitu para pegawai dan orang-orang yang mengadakan kajian, kepingin apa? Dapat ilmu kan? Iya. Tapi ilmunya cuman udah membuih di sini, selesai, pulang udah lupa lagi Pak. Dan saya, insya Allah tidak mau seperti itu. Ya, bukan karena apa? Karena bagaimanapun orang yang mengajar itu amanat ya. Di sini amanat disampaikan, tetapi kita harus maksimalkan supaya ada perubahan. Ya, bagaimana caranya? Insya Allah dengan ini, dan mudah-mudahan ini Allah berkati dan Allah jadikan istiqomah. Dan saya berharap bapak-bapak sekalian, ikhwan sekalian, akhwat, untuk membawa ini dan diulang lagi pelajarannya. Cukup baca aja di rumah, nanti ingat lagi, itu berpahalanya banyak sekali insyaallah. Ya Pak ya. Tadi berarti menjaga amanat ya, dan menjaga perjanjian. Menjaga amanat dan menjaga perjanjian. Ini banyak sekali cabangnya di realitas kehidupan kita, terutama di dunia pekerjaan. Mereka tidak menyia-nyiakannya, la yudhi'un, mereka tidak menyia-nyiakannya, bal yufuna biha, melainkan mereka menunaikannya. Ini karakter keberapa Pak? Kelima untuk orang-orang beriman. Yang pertama, salatnya khusyuk, kemudian tidak melakukan hal sia-sia, kemudian zakat ditunaikan, kemudian kemaluan dijaga ya. Dan yang kelima yang hari ini adalah menjaga amanat, menunaikan amanat dan perjanjian. Karakter terakhir di ayat 9. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka adalah orang-orang ya, yang memelihara salatnya, sembahyangnya. Kalau bahasa Sanskerta ini sembahyang, bahasa tradisi yang ya. Salatnya dijaga ya, muhafazatus salawat. Muhafazatus salawat. Di sini lihat salawat itu jamak bentuknya. Ya. Kalau kita lihat tafsirnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizuna bil mudawamati 'alaiha wa 'ala adaiha fi awqatiha bi arkaniha wa wajibatiha wa mustahabbatiha. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah, di antara karakternya adalah mereka yang menjaga solat mereka. Jadi muhafazah itu menjaga benar-benar, ya. Menjaga solatnya dengan cara apa? Satu, konsisten melakukannya, mudawamah 'alas shalawat. Konsisten melakukannya. Sebagian dari kaum muslimin itu sholatnya bolong-bolong. Mereka tidak disebut sebagai orang beriman, walaupun mereka orang Islam. Kita tidak mengkafirkan begitu saja. Tapi tentu ini kecacatan yang besar Pak. Itu menunjukkan amalan lainnya buruk nantinya. Harus dan wajib kita menjaga sholat, muhafazatus sholawat, walaupun dalam keadaan safar. Dalam keadaan perang saja kita tetap wajib sholat loh Pak. Perang fisik maksudnya, bukan perang argumen, perang fisik. Ya, safar wajib sholat tetap. Ya, misalnya antum safar kemana? Kampung di Jawa Tengah, tetap wajib sholat, tapi diringankan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bolehnya jamak atau qasar. Jamak dan qasar boleh. Alhamdulillah. Itu kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Rukhsah namanya, dispensasi, keringanan dari Allah. Tapi tetap Allah syaratkan harus sholat. Ya, harus sholat. Jaga sholat itu. Ya. Kalau misalnya orang dalam keadaan bermukim biasa seperti ini sudah tidak menjaga sholat, sholatnya harus hanya sholat Jumat saja, Masya Allah. Gimana kalau safar? Ya kan? Nah, ikhwan sekalian, alhamdulillah kalau misalnya ya, di sini kantor jam 5 selesai ya, jam kerjanya jam 5 bukan Pak? Jam berapa di sini? Atau ada random termantul? Oh gitu. Ya alhamdulillah kalau orang yang jam 4 pulang kan lebih nyaman ya. Mungkin sampai rumahnya atau kontrakannya sebelum maghrib mungkin.
Yang jam 5 ini nih kadang-kadang bermasalah, apalagi sekarang mungkin maghribnya ya kan lebih awal ya. Jadi akan bermasalah nanti di jalanan sholatnya. Tetap harus jaga sholat. Nggak boleh ditunda sampai isya, sampai rumah baru sholat. Padahal udah lewat waktu maghrib, udah masuk isya, itu nggak boleh. Itu sama dengan meninggalkan sholat di waktunya. Dan itu berdosa besar kalau sengaja. Sholat di pom bensin misalnya. Alhamdulillah kita lihat di beberapa pom bensin menyediakan musola. Walaupun masya Allah mungil sekali, gitu kan. Ngantrinya panjang. Sehingga boro-boro kita bisa khusyuk, yang ada dikejar ya. Boro-boro kita bisa zikir setelah sholat, yang ada orang belakang sudah ya, kita harus cepat-cepat pergi gitu kan. Nah, tapi tetap jaga sholat bagaimanapun ya, karena sholat ini awwalu ma yuhasabu al-mar'u 'inda rabbih, yaitu pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Gimana sholatnya kita? Sholatnya mudawamah, yaitu sholatnya konsisten atau cuman musiman doang, pas ada orang pas maghrib doang sholat ya. Isya, zuhur enggak, zuhur jam kerja, maksudnya istirahat jam 12, alhamdulillah ya. Habis itu makan, keluar cari makanan, masuk jam berapa? Jam 1, udah enggak sholat habis itu, masya Allah, ini meninggalkan sholat ya. Asar ya, juga jam sholatnya dia malah ngopi misalnya. Terus jam 5 pulang, naik kereta komuter lain, enggak sholat di musola stasiun, enggak, ngantri masuk kereta sampai kemana, misalnya di daerah Bogor, Cilebet misalnya, kan itu sekitar hampir 1 jam, habis waktu maghribnya. Subhanallah. Apakah hal seperti ini banyak enggak Pak kira-kira? Sejujurnya di kantor-kantor banyak enggak Pak? Banyak yang hanya sholat Jumat saja, itu pun tidur. Nah masya Allah, gimana nih mau bangkit kaum muslimin ikhwan tapi ketika Al-Quran dihina, marah besar dan merasa karena saya masih punya iman. Gimana Al-Quran dihina tapi Anda sendiri tidak menunaikan hak Allah, yaitu sholat, gitu kan? So di sini makanya kita takut bahwasanya itu jangan dibawa Mas Al-Quran ya, penunaian hak Allah ini belum ditunaikan ya, tetapi kita terikut dengan euforia, yaitu demo besar-besaran dan semacamnya. Jadi ikhwan sekalian, coba kita sering-sering bercermin kepada diri kita, apakah sudah menunaikan hak Allah yang terwajib, yaitu salat dengan sempurna, udah belum? Ya, terus baca Qur'annya. Nah, itu harus benar-benar tuh kita perhatikan, Pak. Ya, jadi moga-moga insyaallah rekan-rekan di sini semuanya adalah orang-orang yang menunaikan salat, orang-orang beriman, ya konsisten insyaallah. Alhamdulillah kalau dari kecil ditanamkan oleh orang tuanya terus sholat. Kadang-kadang kita ingat bapak-bapak kita tuh kelanggar ke musola ya, ngajarin kita sholat. Ada beberapa orang ya dulunya ketika masih kecil, masya Allah bapaknya itu nuntun dia sholat. Ayo ke masjid. Ke masjid. Di masjid main-main, nggak apa-apa lah. Itu anak kecil gitu kan. Maksudnya bukan nggak apa-apa, tapi wajarlah anak kecil, walaupun baiknya jangan. Itu kenangan ketika kecil. Namun pas ketika dia sudah kuliah, nah ke kampus, ya sudah mulai pergaulan baru gitu kan, dunia baru, dunia kampus, dia lupa akhirnya dengan sholat. Masya Allah, padahal kecilnya dulu bagus, maka kenapa besarnya kok malah jadi semrawut begitu kan? Sayang sekali ya. Nah juga di antara bentuk menjaga sholat adalah menunaikan sholat tepat pada waktunya ya, wa ala adaiha fi awqatiha, tepat di waktunya. Kita harus tahu waktunya, Pak. Subuh sampai kapan? Ya menuju ke terbitnya matahari ya. Zuhur sampai kapan? Sampai jelang waktu asar. Asar sampai kapan? Sampai jelang waktu maghrib. Tapi jam-jam segini ini udah sangat makruh ya. Kemudian maghrib sampai kapan? Sampai merahnya hilang atau menjelang waktu isya. Kemudian isya sampai kapan? Sampai sekitar pertengahan malam, atau ada yang mengatakan sampai menjelang waktu subuh. Ala kulli hal, tunaikanlah salat pada waktunya. Tapi apakah salatnya harus atau boleh asal-asalan? Tidak. Harus juga mengetahui arkaniha, rukun-rukun salat. Rukun salat pertama sampean niat gitu kan. Kemudian takbiratul ihram, itu rukun tuh. Yang rukun itu lafalnya ya, takbiratul ihramnya. Kalau ininya sih enggak wajib gerakan tangannya. Kemudian rukunnya apa lagi? Baca Al-Fatihah itu wajib dan harus benar bacanya.
Kalau bacanya nggak benar sampai mengurangi atau menambahi makna, maka tidak sah salatnya. Ini perhatikan ini. Orang-orang, sebagian orang tua nih, yang mungkin dulu didikan kiai yang tajwidnya kurang bagus, karena memang dulu infonya minim ya. Diajari kurang bagus tajwidnya. Nah kemudian ketika menjadi imam nggak bagus tuh tajwidnya. Ya, baca misalnya iya kan gimana ain diganti dengan ang. Ini kan nggak benar. Contohnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin jadi ngalamin. Kalau emang ini orang tua kita maafkan. Maksudnya ya ini orang tua mungkin memang infonya kurang dan udah sulit itu udah sulit dah. Diubah udah sulit ke orang tua. Tapi kalau yang masih muda, sebentar sekarang zamannya internet, guru ngaji banyak insyaallah. Kalau masih kayak gitu, salatnya nggak sah. Nggak sah, harus belajar dia. Dan ketika kita menemukan imam yang bukan kakek-kakek, bukan, tapi orang yang masih bisa belajar, dan imam tersebut baca Al-Fatihah nggak benar, itu kita tidak sah salatnya. Semua makmum bisa tidak sah salatnya. Ya, bisa tidak sah. Fa na'udzubillah. Maka harus perhatikan di sini rukunnya harus benar, ya, kemudian ruku', sujud dan seterusnya. Ya harus benar. Kemudian kewajiban-kewajibannya wajibatiha, ya. Membaca misalnya di antaranya ya wajibatiha, di antaranya juga syarat sahnya kita harus tahu ya, syarat sahnya salat, ya. Dan kewajiban-kewajiban di dalam salat fardu-fardunya, wa mustahabbatiha, dan segala sunnah di dalam salat ini yang dibaca doa apa misalnya. Ya. Ini tentang salat. Lalu orang-orang mukminin ini kata Allah Azza wa Jalla, ulaika humul warithun. Mereka adalah para ahli waris. Orang yang akan mewarisi yaitu akan mendapatkan warisan. Yang akan mendapatkan warisan. Warisannya Allah ini apa? Ya surga lah. Udah itu warisannya Allah, itu udah surga, itu yang terbaik. Ulaikal muttasifuna bihadhihi sifat atau muttasafuna bihadhihi sifat humul warithun. Mereka yaitu yang disifati dengan sifat-sifat tersebut adalah pewaris. Ahli waris. Ahli waris itu orang yang mendapatkan warisan. Apa yang diwariskan Bapak sekalian? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Alladzina itu yang yarithunal firdaus, mewarisi surga firdaus. Yaitu mereka lah yang akan menempati surga firdaus dari Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwasanya la inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya hal yang diperdagangkan oleh Allah itu sangat mahal. Dan ketahuilah hal yang diperdagangkan oleh Allah itu adalah surga. Maksud diperdagangkan apa? Kalian amalkan di dunia sesuatu yang bermanfaat, maka nanti akan mendapatkan rewardnya, akan mendapatkan penukaran atau akan mendapatkan ganjarannya dari Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, itu surga. Nah di sini surga itu kan ada banyak macamnya dan pintunya Allah alam 8, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berkata, ya, barang siapa yang menyempurnakan wudunya nih Pak, perhatikan nih amalan baik nih. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya, harus tahu syarat sah wudu, kemudian rukun wudunya, fardunya harus tahu. Gimana cara wudu harus tahu sesuai sunnah Nabi SAW, bukan asal-asalan. Lakukan itu sebagus-bagusnya wudu, ya. Nah, udah bagus wudunya, kemudian berkata setelah wudu berkata gini aja, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu baca itu syahadat gampang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuman dia itu gampang enggak, Pak? Gampang. Apa pahalanya? Hadis ini sahih. Pahalanya adalah illa futtihat lahu abwab al-jannah ats-tsamaniyah. Akan dibukakan untuk dia pintu surga yang jumlahnya berapa tadi? 8. Dia diperbolehkan kelak untuk masuk lewat mana yang dia sukai. Gampang enggak, Pak? Gampang. Tapi banyak orang enggak tahu enggak?
Banyak orang yang nggak tahu. Itulah syaitan berusaha supaya hal kayak gini nggak diketahui oleh orang. Dan ini hadis dari Nabi SAW yang sahih. Iya, gampang. Nanti maghrib misalnya, jelang maghrib, amalkan ini Pak. Jangan hanya maghrib, isya nanti misalnya. Atau kapanpun, selama kita wudu, wajib ataupun sunnah. Setelah wudu, baca ya itu juga baca nanti asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mau tambahin Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Gampang insyaallah hafal semua. Amalkan itu, barang siapa mengamalkan dengan ikhlas dan kalau bisa rutin, Allah taala akan membukakan buat dia nanti di akhirat 8 pintu surga buat dia. Dan dia diperbolehkan masuk sesuai maunya dia masuk ke mana, fadhal. Gampang sekali, tapi syaitan akan selalu membuat kita lupa. Makanya biasakan kalau bisa di rumah tulis tuh depan kamar mandi, bukan di kamar mandinya, kalimat baca doa wudu supaya kita ingat, gitu kan? Baca doa setelah wudu, tulis misalnya, atau di print, cari di internet, gitu kan? Doa setelah wudu dengan hadis yang sahih, jangan yang dhaif. Allahumma ja'alni seperti sebelumnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahin kalau mau, dan itu sahih hadisnya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Masya Allah, itu mudah dan Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik buat kita. Surga itu banyak beragam makomnya, derajatnya banyak. Dan derajat tertinggi yaitu kata Nabi SAW Firdaus. Fa'innaha awsatuha. Yang paling tengah, surga yang paling tengah itu Firdaus. Dan yang paling tengah berarti yang paling tinggi oleh surga itu Firdaus. Kata Nabi SAW, kalau misalnya kalian meminta kepada Allah, fas'alu al-Firdaus, mintalah Firdaus. Tapi saya kan orangnya kayak gini, ya gak belajar banyak agama, tetap minta Firdaus dan beramal lah. Ada kalanya orang awam, tapi karena keikhlasannya beramal dan sabarnya dia dalam beramal atau menghadapi ujian, Allah tingkatkan derajatnya. Dan bisa jadi orang awam, anaknya kelak adalah penghafal Al-Quran. Mungkin gak? Mungkin. Dan bisa jadi seorang ulama, anaknya bandel. Mungkin. Jadi di sini ibrahnya, jangan lihat ke orang-orang dulu. Jangan terlalu merendahkan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan merasa apa? Jangan merasa enggak dapat rahmat dari Allah. Tapi yakin rahmat Allah itu ada. Yang penting saya sekarang istiqomah beramal, terus beramal gitu. Tugas saya beramal, tugas saya beribadah. Maka insya Allah nanti akan Allah Ta'ala berikan istiqomah selama kita beramal dengan ikhlas. Jadi jangan merasa minder, saya bukan anak pesantren. Ya, pakai sarung aja saya nggak bisa misalnya. Apa ibrohnya orang nggak pakai sarung, masa nggak bisa pakai surga, nggak bisa ke surga? Memang sahabat nggak bisa pakai sarung? Emang sahabat bisa pakai sarung? Nggak bisa. Jadi ibrohnya itu adalah amal, bukan dari ras, bukan dari generasi, dari paman. Yang penting kita amalkan, kita ikuti sunnah Nabi, maka Allah Ta'ala akan memberikan kita yang terbaik insyaallah. Tidak perlu dia awam, belum pernah ke pesantren, yang penting dia belajar, beramal, mengamalkan, kemudian berdakwah, Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Ya, insyaallah amalkan Pak ya. Saya ingatkan sekali lagi, setelah wudu, yuk kita usahakan amalkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pintu surga 8 yang terbuka. Kita dipersilakan masuk sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi itu ya tentu enggak cukup dengan doa setelah wudu. Masih banyak amalan lain yang bisa kita lakukan insyaallah. Jadi tinggikan derajat kita di surga dengan cara apa? Beramal, ya, beramal. Itulah orang-orang beriman. Yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka lah alladzina yarithuna a'lal jannati. Mereka lah orang-orang yang mewarisi setinggi-tinggi surga, yaitu apa? Firdaus. Hum fiha makithuna abada. Mereka bertinggal di dalamnya forever, selamanya. La yanqati'u na'imuhum fiha. Tidak terputus kenikmatan untuk mereka di dalamnya. Tidak akan sedetik pun kenikmatan di surga itu tidak terputus. Kita kalau di dunia Pak, kenikmatan mungkin sedetik 2 detik bisa terputus. Ya, tapi di surga tidak. Di surga itu servisnya wah masya Allah. Ya, saya sudah pernah mengatakan kepada antum kalau nggak salah atau di tempat lain, kata Rasulullah SAW dalam hadis Sa'ad bin Sa'id As-Sa'idi, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah,
Dikatakan la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti udah pernah saya kasih tahu belum? Belum. Ya udah saya kasih tahu kalau gitu. Ya enggak saya sembunyiin tuh. Ini karena kalau saya kasih tahu kan pahalanya banyak ya. La maudhi'u sauti ahadikum fil jannah. Tempat cemeti punya kalian. Ini ada cemeti ya. Yang biasa buat cetar-cetar kuda atau apa itu. Kan itu dilipat kemudian ditaruh di tempatnya. Semacam kayak gini, tipis gitu kan. Itu sekitar 1 meteran lah kira-kira. Iya kan? Ini sekitar itu. Itu sekitar itu saja di surga. Cuman dapat berapa petak segini doang, 1 meternya dunia gitu, segini doang. Ya di surga kita dapat segini doang. Itu khairun, lebih baik daripada minad dunia, daripada dunia dan wa ma fiha, dan seisi dunia. Seisi apa yang di sini? Ya, apa yang antum sekarang punya berapa properti? Ya enggak seberapa mungkin. Boro-boro ya punya ya. Itu masih mimpi di dunia. Tapi antum diberikan motivasi oleh Allah dan Rasulnya untuk mempunyai properti kaflingan di surga. Kita bisa membangun masjid misalnya, dibangun rumah oleh Allah. Dan membangun masjid, memakmurkan masjid itu tidak mesti harus bikin tanah wakaf, enggak mesti. Bisa antum infak, bisa semampunya. Kan orang-orang kan semampu dia melakukannya. Atau mengamalkan apa? Salat rawatib. Rawatib itu salat qabliyah, ba'diyah ya sampai 12 minimal. Nah itu insyaallah dapat tuh. Kalau dikonsisten, dapat rumah di surga kaflingan banyak. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Man qala, barang siapa berkata, amalkan Pak ya? Amalkan. Insyaallah. Hafalkan, amalkan. Amalkan. Mbaknya juga amalkan insyaallah. Supaya dapat surga nih. Kan maunya dapat surga kan? Mau dapat neraka? Enggak mau, kan? Capek-capek ya kerja di sini ke neraka. Nauzubillah. Man qala, barang siapa berkata, Subhanallahil azimi wa bihamdi. Gampang enggak, Pak? Gampang? Coba diulang, Pak. Ditambah Subhanallahil azimi wa bihamdi. Ingat, Subhanallahil azimi wa bihamdi. Gampang tuh. Kayak kita doa ruku gimana? Subhana rabbil azim itu ya. Ya boleh itu atau boleh sebaiknya Subhanallahil azim karena teksnya dalam Sunan At-Tirmidzi lihat Subhanallahil azim. Rabbinya diganti Allah. Subhanallahil azim wa bihamdi. Itu dong tuh. Itu dapat apa? Satu kalimat itu saja kita tuturkan dapat ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Dia akan ditanamkan buat dia satu pohon di surga. Antum mungkin lihat satu pohon kurma misalnya. Itu satu nakhlah, satu pohon kurma. Antum lihat pohon ini ya tidak ada apa-apanya. Karena kita enggak bisa membayangkan ya di surga itu indahnya, enggak terbayang di dunia. Kita mengkiaskan dunia enggak ada apa-apanya dunia. Tadi Anda bilang, Rasulullah bilang satu bagian cemeti ini lebih baik kalau misalnya dapat segini dari surga aja segini doang nih loh. 2 kalinya ini loh, gitu kan? Atau 3 kalinya itu lebih baik daripada antum dapat satu dunia semua nih. Antum dapat satu dunia ini semua enggak puas antum. Tapi di surga dapat segini aja itu satu dunia enggak ada apa-apanya. Gimana kalau antum sudah mengkafling sekarang? Satu hari target antum bisa misalnya sampai 500 kali mengatakan Subhanallahil azim wa bihamdi. Jadilah orang yang tamak terhadap surga. Ya kan? Satu hari Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi. Lagi naik motor ya, daripada dengerin musik atau mungkin apalah daripada sumpah serapah mengutuk orang ya kan. Subhanallahil azim wa bihamdi, satu pohon. Subhanallahil azim wa bihamdi, 2 pohon. Satu subhanallah. Terus tuh tambah kaflingan kita di surga tuh, Pak. Ini bukan khurafat, ini hadis Nabi loh ya. Dan satu doang pohon itu berapa? Satu pohon kurma berapa meter, Pak? Maksudnya anggap segini misalnya, itu perkara dunia kita ya, yang di surga jauh lebih indah. Segini doang misalnya. Itu satu pohon kurma tentu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenikmatannya, keindahannya. Gak ada apa-apanya nih, Pak. Sampean kau pernah ke New Zealand misalnya, ke Australia, ke Swiss, ke tempat-tempat yang luar biasa tempat itu tidak ada apa-apanya dengan satu pohon di surga. Itu yang kita imani, Pak. Demi Allah, itu yang hak kita cari. Apa berarti? Surga, Pak. Jangan cari dunia itu cuman jembatan tok gitu loh. Jembatan kan akan kita tinggalkan.
fana sebentar ya. Jadi yuk kita kaflingin surga tuh. Amalkan tuh. Kan sebelum masuk nanti babul jannah setelah wudu. Amalkan tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tambahan Allahumma ja'alni dan seterusnya. Allah Ta'ala janji Allah itu pasti. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah. Allah Ta'ala berjanji dan Allah tidak mengingkari janjinya sendiri. Tapi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi mayoritas manusia itu enggak tahu hal seperti itu. Mereka enggak tahu hal seperti ini. Sayang kan? Sayang. Padahal tujuan kita surga. Ayo kita kafling surga tuh yang banyak, sampai sebulan kita bisa menghimpun sampai ratusan ribu kaflingan. Siap insyaallah. Siap Bapak? Insyaallah Pak ya. Dan ajarkan anak istri Pak. Istri ajarkan yang misalnya istrinya mungkin enggak kerja, alhamdulillah. Kan banyak tuh di rumah kesempatan bagi gendong bayi subhanallahil azim wa bihamdi. Ketika istri melafalkan subhanallahil azim wa bihamdi karena ajaran Anda ya, itu ganda itu lipatannya. Kalau istri sehari berapa 100 dia mengatakan itu, Anda dapat 100 secara gratis. Subhanallah, kan? Anak diajarkan. Sampean punya anak berapa, Pak? Oh, alhamdulillah. Tapi udah bisa ngomong semua? Alhamdulillah. Coba ajarkan subhanallahil azim wa bihamdi, rutinkan. Tiga-tiganya kalau misalnya mengucapkan 100 satu hari, 300 pohon sampean dapat. Padahal sampean belum tentu mengamalkan. Jangan gitu tapi ya. Amalkan ya. Itulah ilmu ketika disebar, berkahnya di situ, Pak. Allah catat, dan tentu catatan Allah tuh yang detail, lengkap, yang kita enggak bisa menalarkannya sekarang. Kita lihat nanti ya ayyuhal insan di surat Al-Insyiqaq. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Kamu tuh udah berusaha benar-benar beramal di dunia, nanti kamu akan bertemu dengan catatan amalmu baru terungkap. Banyak nanti insyaallah catatan amalnya kalau memang kita beramal dan ikhlas dalam amal. Masyaallah. Jadi itu lebih 5 menit. Ya. Tapi bagaimanapun saya nggak bisa meneruskan Pak karena saya harus ke Tebet. Jadi mohon maaf. Tapi amanat saya, ini amanat ya. Amanat harus ditunaikan. Enggak terserah antum karena ini sunnah bukan wajib. Tapi semoga antum mengamalkan. Yaitu apa tadi? Setelah wudu yuk kita amalkan tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga sering amalkan subhanallahil azim wa bihamdi tanpa dibatasi, maksudnya sebanyak-banyaknya. Kalau mau targetkan mungkin sehari sebanyak-banyaklah pokoknya. Ingat kajian ini, ingat ilmu ini, lalu amalkan langsung. Insyaallah begitu ya Pak. Mohon maaf saya tidak membuka rubrik tanya jawab. Insyaallah pada pekan depan kira-kira ada. Kira-kira kita teruskan pada pekan depan untuk ayat 12 dan nanti untuk seterusnya insyaallah taala. Mohon maaf atas singkatnya kajian ini. Sebenarnya udah 40 menit ya. Alhamdulillah. Lewat 41 menit ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat buat dunia dan akhirat antum semua dan anda semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.